Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan di pertemuan awal ini terkait dengan teknik peramalan, konsep dan teorinya, dan pengertian definisinya tentunya. Ya, jadi pengertian teknik peramalan menurut Oxford Dictionary, forecast is a statement about what will happen in the future based on information that is available now. Jadi ya, peramalan itu sendiri adalah satu pernyataan tentang apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan informasi yang tersedia sekarang. Jadi informasi-informasi itu bisa berupa data dan sebagainya, intinya data ya, data masa sekarang atau yang sudah terjadi ya, digunakan untuk kita memprediksi kemungkinan-kemungkinan ya, yang akan terjadi di masa depan. Jadi bukan sekedar meramalkan, tapi ada dasar yang digunakan untuk meramalkan. Kemudian peramalan sendiri itu adalah merupakan seni dan ilmu ya, untuk memprediksi masa depan. Ya. Disebut seni karena ini butuh kreativitas, ya. Artinya satu orang dengan orang lainnya bisa saja dengan teknik metode yang sama, ya, tapi keputusan yang diambilnya itu belum tentu sama. Sedangkan disebut ilmu ya, bahwa teknik peramalan ya, terdiri dari banyak metode gitu yang bisa tentunya dipelajarinya. Jadi semua ilmu jadi punya cara-cara, punya algoritma ya, metode-metode ini, teknik-teknik ya, punya teknik-teknik yang bisa dipelajari. Disebut ilmu dan seni. Ya, seni sendiri adalah yang tadi saya sebutkan, kreativitas dari masing-masing pemegang keputusan atau pengambil keputusan. Bisa saja metode sama, tetapi keputusannya berbeda ya, karena mungkin akan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal lainnya. Nah, kemudian peramalan adalah tahap awal ya, dan hasil ramalan merupakan dasar bagi seluruh tahapan pada perencanaan produksinya. Jadi ini merupakan tahap awal sebelum pengambilan keputusan. Jadi yang perlu dipahami, yang perlu ditekankan adalah ya, bisa saja nanti keputusan yang Anda diambil hasilnya tidak sama persis hasilnya dengan peramalannya. Karena sekali lagi tentu ya, pengambil keputusan akan memperhitungkan faktor-faktor lainnya, ya, faktor-faktor lainnya yang mungkin akan mempengaruhi pencapaian di masa depan. Pada hakikatnya peramalan hanya merupakan suatu perkiraan, tetapi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu ya. Artinya maka peramalan ini bukan sekedar perkiraan karena menggunakan teknik. Jadi tidak memprediksi asal prediksi, gitu. Tapi dengan menggunakan metode yang tepat, yang benar. Peramalan dapat dikatakan perkiraan yang ilmiah. Setiap pengambilan keputusan yang menyangkut keadaan di masa akan datang, maka pasti akan ada peramalan yang melandasi pengambilan keputusan tersebut. Ya. Sekali lagi ini adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Ya. Karena setiap keputusan dalam manajemen ya, itu harus ada dasarnya, ya. Harus ada basicnya. Kenapa kita ambil keputusan tersebut? Ya, misalkan kita merencanakan sekian produksi ya harus ada dasarnya. Kemudian konsep dasar ya, peramalan adalah memikirkan perkiraan ya, pemikiran terhadap suatu besaran, misalnya permintaan terhadap satu atau beberapa produk pada periode yang akan datang. Nah, itu sudah jelas ya. Kemudian suatu perusahaan biasanya menggunakan prosedur 3 tahap untuk sampai pada peramalan penjualan. Yang pertama diawali dengan melakukan peramalan lingkungan, kedua diikuti dengan peramalan penjualan industri, yang ketiga dan diakhiri dengan peramalan penjualan perusahaan. Ya.
lingkungan dilakukan untuk meramalkan inflasi, pengangguran, tingkat suku bunga, kecenderungan konsumsi, dan menampung. Nah, iklim investasi, belanja pemerintah, ekspor, dan berbagai ukuran lingkungan yang penting bagi perusahaannya. Jadi ketika kita meramalkan misalkan permintaan gitu ya, meramalkan permintaan atau untuk kita dasar untuk memproduksi jumlah produksi ya, kita juga harus memperkirakan ya, atau meramalkan ya, kondisi-kondisi lingkungan yang lain ya. Ini misalkan inflasi, pengangguran, tingkat suku bunga, kecenderungan konsumsi, dan lain-lain yang tentu ini juga ya, sedikit banyaknya akan mempengaruhi pencapaian di masa yang akan datang ya. Itu yang harus kita prediksikan. Jadi misalkan kita sudah menghitung dengan metode A gitu. Wah, hasilnya sekian, jangan langsung diterapkan, tetapi ya, kita lihat kemungkinan ya masa mendatang itu ada kebijakan apa dari pemerintah atau kira-kira lingkungan atau apa namanya pasar seperti apa gitu ya. Jadi harus diikutkan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hasil akhirnya adalah proyeksi produk nasional bruto yang digunakan bersama indikator lingkungan lainnya untuk meramalkan penjualan industri. Kemudian perusahaan melakukan peramalan penjualan dengan asumsi tingkat pangsa tertentu akan tercapai. Kemudian dalam kegiatan produksi, peramalan dilakukan untuk menentukan jumlah permintaan terhadap suatu produk dan merupakan langkah awal dari proses perencanaan dan pengendalian produksi. Ya. Jadi ini saya sudah dijelaskan di depan. Dalam peramalan ditetapkan jenis produk apa yang diperlukan, ya. Kemudian jumlahnya berapa dan kapan dibutuhkannya. Ya. Jangan sampai kita memproduksi ya, jumlahnya berlebihan ya, atau memproduksi jumlahnya kurang gitu, ya, dari kebutuhan pasar. Nah ini sangat merugikan juga, dua-duanya sangat merugikan. Ya. Kalau terlalu berlebih tentu bahaya sekali. Ya. Kita bisa ada penumpukan barang, ya, modal tidak berputar. Apalagi untuk barang-barang yang memiliki kadaluarsa yang cepat misalkan, itu harus hati-hati sekali. Atau mungkin akan mudah tergerus oleh apa ya istilahnya, oleh zaman gitu ya. Modelnya apa, desainnya cepat usang, nah itu bahaya, harus hati-hati sekali. Kemudian risikonya apa kalau stok kita atau jumlah produk kita kurang gitu. Tentu kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan laba yang optimal. Ketika customer membutuhkan, ketika pelanggan ingin beli atau ingin membeli produk kita, ternyata di pasar kosong, ya sangat-sangat merugikan sekali. Kemudian kenapa perlu peramalan? Yang pertama adalah ada ketidakpastian aktivitas produksi di masa yang akan datang. Ya. Kita tidak pernah tahu, ya. Kita tidak pernah tahu ke depan itu akan seperti apa. Gitu. Walaupun ya bisa diprediksi, tapi sekali lagi ini sifatnya prediksi. Bisa saja benar, bisa saja salah. Ya, contoh tahun 2020 ini ya, kita tidak ada apa istilahnya ahli-ahli ekonomi akan memperkirakan ekonomi akan anjlok seperti ini karena pandemi. Ya. Tentu ini sangat di luar dari perkiraan gitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Tetapi ya dengan ramalan tentu kita akan meminimalkan ketidakpastian ini. Ya. Diramalkan aja salah terkadang, apalagi kita tidak meramalkan, ya. Tidak memprediksi, itu kita akan lebih berbahaya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dan sumber daya perusahaan yang terbatas. Ya, semua usaha tentu punya batasannya masing-masing. Bedanya hanya mungkin ada yang batasannya kecil, ada yang besar gitu. Jadi tidak ada yang tidak terbatas, semua punya batasan. Kemudian untuk dapat melayani konsumen lebih baik ya, melalui tersedia hasil produksi yang baik. Ya, tadi juga saya sudah sebutkan ya, apa risikonya ketika barang itu ternyata kosong di pasar gitu kan, orang butuh ternyata barangnya tidak ada ya. Tentu
customer akan kecewa, dan yang lebih bahaya lagi dia akan memilih produk lain gitu yang sejenis mungkin. Kemudian tadi ya, ini tujuan tadi adalah kenapa dibutuhkan peramalan. Ya tentu tujuannya yang satu adalah untuk mengurangi ketidakpastian produksi. Yang kedua, agar langkah proaktif atau antisipatif dapat dilakukan. Ya. Jadi kita punya apa istilahnya persiapan. Gitu. Ketika kita prediksi, oh sekian, ya langkah-langkah proaktif dan antisipatifnya kita bisa siapkan juga. Kemudian keperluan penjadwalan produksi ya tentu, ya, ini tentu karena ini langkah awal sebelum masuk proses produksi. Kemudian pendefinisian tujuan peramalan. Ya. Tujuan peramalan dilihat dengan waktu ya. Ada peramalan jangka pendek atau short term, menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi. Biasanya bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh flow management. Kemudian yang kedua adalah jangka menengah, medium term, menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi. Ya. Biasanya bersifat bulanan atau kuartal dan ditentukan oleh middle management. Kemudian yang ketiga, jangka panjang, ya, merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi. Biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun, dan ditentukan oleh top manajemen ya. Karena apa ya? Sebenarnya semakin panjang periode yang akan diramalkan, tentu tingkat kesulitannya juga akan semakin tinggi gitu. Ya, mungkin kita akan prediksi misalkan besok pagi, wah hari ini sekian, besok pagi mungkin berapa, itu mungkin mudah saja ya. Mingguan, harian mungkin tidak terlalu sulit untuk memprediksi jangka pendek gitu. Jangka panjang kan tentu kesulitannya juga lebih besar dibanding jangka pendek. Nah, kemudian jangka panjang ini yang paling berat ya. Peramalan ini tentu butuh orang-orang yang memang expert, orang-orang yang ahli ya, orang-orang yang ahli itu ya. Kemudian karakteristik peramalan yang baik ya. Ini ada, oke, jadi peramalan yang baik ya mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain pertama tentu akurasi ya, karena ini terkait dengan ketepatan dari peramalan. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besar kesalahannya peramalan relatif kecil ya. Jadi semakin kecil tingkat error, nilai errornya, jadi peramalan tersebut makin baik. Yang kedua adalah biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan. Pertamanya periode peramalan dan metode peramalan yang dipakai. Kemudian kemudahan ya. Kemudian metode peramalan sederhana, mudah dibuat dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Beberapa sifat dari peramalan, yang pertama adalah peramalan pasti mengandung kesalahan. Jadi jangan heran juga kalau ternyata misalkan kita sudah memprediksi ternyata salah gitu ya. Ya namanya juga kita memprediksi, tetapi tentu ya dengan metode-metode yang ada, jadi wajar misalkan peramalan ternyata ada kesalahan gitu ya, wajar. Tetapi kesalahan mana yang masih dalam tahap toleransi, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan ya. Artinya karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi ya. Jadi biasanya menggunakan metode ya, MAD, MSE dan MAPE ya. Mean Absolute Deviation, atau MAPE juga sering digunakan ya, Mean Absolute Percent Error ya. Kemudian peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Tadi sudah saya jelaskan.
Nah, kemudian ini ada jenis peramalan, ada peramalan ekonomi, peramalan teknologi, peramalan permintaan. Nah, dalam eh, pelajaran mata kuliah teknik peramalan ini akan lebih banyak dibahas ya dalam teknik industri tentang peramalan permintaan. Ya, ini kegunaannya ya bisa di apa berbagai keilmuan yang bisa digunakan teknik peramalan ini. Ya, akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, sistem informasi manajemen, operasi, desain produk atau jasa, dan sebagainya. Banyak bidang. Nah, kemudian ini adalah bagian tentang peramalan itu sendiri ya. Jadi ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif. Ya, di teknik industri sendiri umumnya kita menggunakan metode kuantitatif ya. Ada time series dan kausal ya. Jadi kalau time series ada umum kita gunakan adalah rata-rata bergerak, kemudian eksponensial smoothing, ya, kemudian di kausal ya yang kita akan gunakan yaitu regresi ya, regresi sederhana dan ganda. Ini penjelasan tentang metode kualitatif, ada juri opini eksklusif, yaitu peramalan dilakukan oleh eksekutif manajer tingkat atas perusahaan karena kemampuan yang merasa yang mereka miliki ya. Jadi intuisi mereka juga sudah tajam ya tentang peramalan apa ekonomi atau peramalan permintaan. Kenapa? Karena tentunya memiliki pengalaman, yaitu yang tidak semua orang bisa menggunakan metode juri opini eksekutif. Tentu harus orang yang berpengalaman, orang yang mempunyai intuisi yang bagus. Ya. Itu biasanya untuk sudah masuknya kelas top manajemen, ya, sudah kalangan atas. Kemudian metode Delphi dilakukan dengan melengkapi data untuk peramalan melalui pembagian daftar pertanyaan kepada pelanggan atau konsumen atau masyarakat. Kemudian ada tenaga penjualan. Peramalan dilakukan dengan memanfaatkan kedekatan tenaga penjualan dengan konsumen ya. Biasanya itu sales ya. Biasanya sales itu kan dekat dengan penjual-penjual ya. Itu bisa menggali informasi dari situ juga. Kemudian survei pasar ya dilakukan. Peramalan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan atau pasar sehingga diperoleh informasi langsung dari pasar ya, mungkin dengan penyebaran angket dan sebagainya. Nah, peramalan permintaan yang mungkin nanti akan kita pelajari ada moving average ya, time series dengan komponen trend. Kemudian exponential smoothing ya, time series dengan komponen trend juga. Kemudian linear trend multiplikatif ya model nanti juga akan kita pelajari juga. Nah, mungkin itu untuk penjelasan pendahuluan ya sebelum masuk ke metode peramalan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.